Hari ini kita akan belajar komputer security ya. Ini belum masuk semua ya. Kita ada 30, kalau saya cek ada 32 student ya. Kita tunggu lagi ya. Sekitar 3, ada 4 ya. 3 orang lagi ya. Oh enggak dong, 4. 4 orang lagi ya. Ya kita ada 32 student harusnya. Pak? Pak? Halo Pak? Ya. Oke, ini ada dua teman yang lagi presentasi untuk itu acara BCA YN Fest. Jadi nanti dia bakal masuk lagi nanti tapi presentasi dulu. Telat berarti ya joinnya ya. Iya, tapi bukan telat ikutnya, maksudnya dia ada acara BCA gitu. Nggak apa-apa. Oke. Yang 2 yang berarti kan tadi ini udah 30. Oh ya udah. Satu lagi. Kita ada 32 kan ya? Sama saya kan ini 30 in this meeting kan 30. Ada satu lagi. Mungkin ada temannya satu lagi yang tahu kemana satu lagi sebelum kita mulai. Sisa satu lagi ya. Ya, sip. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, selamat siang, salam kenal teman-teman. Mungkin buat yang pertama kali, harusnya sih pertama kali ya ketemu saya harusnya. Ketemu saya, perkenalkan nama saya. Sebelum itu saya sharing dulu bentar. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini semua dari rumah kan ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, salam kenal. Nama saya Indra Budi Lokadi Nugroho ya. Saya ada 2 email dosen sebenarnya yang ACID. Binus ACID ini email dosen, tapi karena saya juga merupakan dosen struktur atau staff di salah satu unit di Binus, jadi yang saya pakai ini Binus Edu ya. Jadi untuk tim silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup Teams-nya saja. Biar kalau misalnya ada teman-teman lain mau bertanya hal yang sama dan ada yang tanya bisa udah tahu gitu ya. Oh, ada yang bertanya hal yang sama dan bisa saling dibaca ya. Bisa diaktifkan, jadi bisa aktif juga di MS Teams. Tapi kalau misalnya yang sifatnya siapa tahu ada yang malu-malu dan segala macam mau japri silahkan ya. Tapi japrinya kalau bisa ke Edu ya teman-temannya, karena saya akan lebih sering aktif di sini ya. Kalau ada mau japri ya. Tapi kalau misalnya di Teams, berdua ini kan saya ada di dalam Teams-nya ya. Karena yang Windows ACID basically saya nggak buka tiap hari ya. Kadang-kadang saya buka, jadi kalau bisa, kalau mau ada pertanyaan japri silahkan ke Teams yang ini ya, yang Windows Edu ya. Oke. Mungkin sebelum mulai saya mau kenal sama kalian dulu kali ya. Kalian ini batch 8 ya, benar ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Batch 8 tuh berarti semester berapa ya sekarang ya? Semester 5. Oh, udah semester 5 ya. Berarti sudah cukup panjang lah ya, batch 8 ya. Oke. Udah 2 tahun lebih harusnya ya. 2 tahun masuk tahun ketiga berarti ya. Oke. Jadi basically harusnya udah belajar operating system juga ya, benar ya? Belum, Pak. Operating system bareng sama CAU semester 5 ini. Kita sebutnya CAU. Oh, oke. Kalau network? Network udah di CAU 3. Udah ya, CAU 3 ya. Oke, minimal networknya udah ya. Oke. Ya udah, kita mulai saja. Jadi basically di overview kita mau belajar konsep security-nya tuh ada apa aja sih gitu ya. Terus aset komputer system,
ada apa saja. By the way, kalau ada pertanyaan, siapa tahu saya nggak jelas, ada something, monggo di-interrupt di tengah-tengah ya, mau by chat juga boleh ya. Kemudian vulnerability, threats dan attack ya, ada apa saja, computer security strateginya seperti apa, dan kita ngomong standar yang ada di dunia saat ini ada apa aja sih gitu ya, standar-standar yang sudah ada gitu ya. Oke, ini bukunya. Kalau siapa tahu ada yang mau cari, boleh mencari bukunya ini ya. Cuman harus ini ada e-book sih. Kalau kalian mau beli online ya, itu bisa cari di kayak di Amazon dan lain-lain tuh ada ya ini bukunya. Atau ya langsung ke si suppliernya di Indonesia ya. Oke, kalau ngomongin learning objektif, kita pengen minimal bisa mendescribe ya. Ini ngomongnya LO1. LO1 itu biasanya lebih ke ada describe, teoritis lah ya bahasanya ya. Describe, ya, discussion, dan menjelaskan gitu ya. Kalau kita ngomong LO1. Nah, key security concept ya. Kalau kita ngomongin key security concept, atau nanti kalau kalian OS juga sama ya. Itu biasanya ada pasti kenal dengan 3 ini nih, si CIA ya. Bukan CIA yang ada di film-film ya, tapi ini ngomongin confidentiality, integrity ya, dan availability. Nah, ini singkatannya biasanya disingkat dengan CIA ini ya. Si 3 ini ya. CIA kadang-kadang ada yang suka tulis triad lah ya, tapi ya saya nggak lebih senang CIA aja lah ya, nggak ada triadnya. Ini tiga hal ini disebutnya dengan singkatannya dengan CIA. Nanti di OS juga sama, pasti ada ngomongnya CIA ya. Kalau kita ngomongin CIA atau confidentiality, integrity, dan availability, itu ngomongin persevering authorized restriction. Kalau confidentiality itu persevering authorized restriction on information access and disclosure, including means for protecting personal privacy and proprietary information. Jadi gimana kita menjaga hak akses gitu ya dari sebuah mungkin data file yang kita punya gitu ya, agar tidak digunakan oleh sembarang orang gitu ya. Jadi gimana caranya kita apa ya, kalau kita ngomong OS gitu basically ya, gimana OS juga menjaga ketika apalagi kalau misalnya dia sharing gitu ya kan, kalau laptop tuh bisa dipakai sama multiple user gitu ya. Gimana dia bisa menjaga file yang lagi kita tuh nggak bisa diakses sama orang lain misalnya, itu satu. Atau kalau ngomongin server kita bikin sebuah web page. Kalau kita ngomong ada web di sini ya, ada web page gitu ya di sini ya. Ini web lah ya, gitu. Ini ada usernya. Kan. Ketika user mau akses ke web itu kan, basically multiple user kan, ada banyak user gitu. Dia mau akses. Nah, gimana ketika si user satu ini mengakses ke sebuah web ini, gitu ya, mengakses ke sebuah web ini, gimana caranya si user satu ini juga tidak bisa membaca datanya si user kedua, gitu ya. Biasanya di web kita ngomongnya ada role security gitu ya. Tapi di samping itu juga ada database-nya dan kawan-kawannya. Gimana kalian secara student ya tidak kan ada orang yang ya bangga dengan nilainya IPK-nya di publikasi, happy aja gitu. Tapi ada orang yang ya kalau mau itu privacy gitu ya, tidak mau gitu data dia diketahui sama orang lain ya. Itu bagaimana kita bisa menjaga privacy itu sehingga kita bisa menjaga confidentiality ini gitu ya. Nah, ini ngomongin si C ya. Kalau kita ngomong integrity, guarding against improper information modification or destruction, including ensuring information non-reputation and authenticity. Nah, kalau kita ngomong integrity ini salah satunya termasuk ketika gimana kita menjaga informasi ini gitu ya. Kalau kita banyak orang yang diberikan kuasa itu nggak bisa menjaga integrity gitu kan ya. Kalau ini ngomong ke people gitu ya. Kalau kita ngomong people itu sangat mudah untuk korupsi ya, to be corrupt gitu ya. Jadi ya dimakan setan lah ya. Udah kerja di BCA gitu ya, terus kalian dikasih udah mulai punya power, punya akses ke belakang back-end servernya gitu ya. Terus nah integrity-nya nggak dijaga gitu, sehingga kalian melakukan modifikasi sesuatu yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mencuri misalnya keuangannya gitu, which is itu happen ya. Kalau by the way kalau itu terjadi, saya lupa ya udah lama ya, 2000 berapa ya, 2005-an kalau nggak salah ya, 2005 2007 gitu ya, udah lama lah di bawah 2010 gitu. Itu terjadi ya teman-teman ya. Ada 2 orang IT yang memberikan backdoor ya, kerjasama sama hacker lain, hacker Rusia, sehingga ada transaksinya dicolongin dikit-dikit gitu ya. Jadi mungkin yang akun finansialnya gede nggak berasa tanda kutip, tapi sayangnya lama-lama ketahuan gitu ya. Bukan sayangnya sih, syukurnya gitu ya kalau sayangnya kebalik ya. Nah,
Kemudian availability, ensuring time and reliable access to and use of information. Nah, gimana kita memastikan walaupun kita mau jaga confidentiality-nya, kita mau jaga integrity-nya, gitu. Gimana caranya dia tetap available, gitu ya, mudah digunakan ya, nggak jadi ketika dibutuhkan tuh bisa dengan mudah diakses. Nah itu gimana? Nah ini padahal ketiga hal ini sebenarnya boleh dibilang bertolak belakang ya. Kalau saya bahasa saya bertolak belakang. Contoh, nah ini saya tambahkan sedikit gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin integrity, kita ngomong confidentiality, dan kita ngomongin availability, ini tuh tiga segitiga, basically ya, tiga segitiga ini ya. Dan data yang kita mau jaga itu basically ada di tengah-tengah sini, ya, yang kita mau jaga. Nah, ketika kita ngomongin data, kita ngomongin dia mau lebih mudah lebih mudah diakses, availability-nya lebih mudah. Basically kita mengalahkan si confidentiality. Ketika data ini geser ke sini, ya, kita mengalahkan dia. Ketika data digeser makin ke available, kita mengalahkan ini. Ya, ini segitiga ya nih. Nah, gimana caranya kita bisa memastikan dia berada di tengah-tengah dan memiliki kontrol yang pas. Nah, itu challenge-nya computer security. Ketika kita bilang akan rubah, ketika kita mau share sebuah file ke teman kita untuk yang cara paling cepat gitu. Misalnya kita taruh di sebuah OneDrive, terus kita nggak pakai security deh, open aja ke public, kita semua yang punya link bisa langsung mendownload ya. Gampangnya kan gitu ya. Kita punya file di OneDrive. By the way, teman-teman udah pakai OneDrive kan ya? Nah, di OneDrive ini kita punya file, kita mau share ke user gitu ya. Kita mau share ke teman kita nih, ini si A nih. Ya, si A ya. Kita mau share ke dia gitu. Nah, kita share ke dia, kita share, tapi kita nggak setting karena kita malas settingnya, udahlah kita share aja open to public, yang punya linknya dia bisa langsung download gitu ya filenya. Nah, kan lebih mudah kan, availability lebih mudah gitu ya, daripada kita harus setting lagi satu ya, filenya itu hanya boleh kita tambahin si A, role-nya si A itu dia cuma bisa write atau read gitu ya, baru di itu. Nah, itu kan nambah kerjaan gitu ya. Nah, itu waktu kita menambahkan si confidentiality ini, basically nambah step, nambah kayak kerjaan lah ya, nambah hardening-nya gitu ya. Sehingga untuk ketika kita ngomong availability-nya itu buat si A ngeliatnya simple, tapi buat kita untuk menjaga confidentiality agar tidak diakses sama orang lain selain si A, itu nambah kerjaan gitu ya. Basically itu teman-teman ya. Jadi kita ngomong CIA itu adalah ngomongnya pasti segitiga ini. Ketika kita bilang kita mau lebih cepat datanya diakses, availability, confidentiality-nya problem. Dan contoh lain apa? Contoh lain misalnya suka ada kalian pasti sudah menggunakan Teams, sudah menggunakan produk Microsoft ya, dibanding kita kalau ngomong sama produknya Google. Mana yang lebih cepat? Produknya Google atau produknya Microsoft? Ada yang bisa ini? Atau belum pernah sama sekali coba? Belum bisa bandingin mana yang lebih cepatnya sih, Pak. Belum ya. Contohnya ketika kalian membuka Microsoft Sheet ya, sheetnya di Google ya, Google Sheet, sama Excel online-nya di Microsoft, cepatan mana? Rata-rata sih pada bilang cepatan Google Sheet. Nah, akan tetapi si Microsoft selalu bilang kenapa dia lebih lambat, karena dia encryption-nya jauh lebih besar daripada si Google. Bahasanya kurang lebih itu, bahasa si Microsoft selalu itu. Cuman memang kita sulit ya memastikan emangnya benar Microsoft menggunakan misalnya pakai 4.000 sekian encryption, Google cuman yang 2.000 sekian encryption misalnya, byte ya. Nah, itu kita susah bedakan. Tapi secara overall, ketika dia encryption-nya lebih besar, tentu saja performance-nya kalah kayaknya gitu ya. Ketika kita ngomong confidentiality-nya dipersulit, encryption dipersulit, availability-nya, kecepatan dia untuk ngomong AC easy to use gitu, terus fast gitu, lebih cepat, itu akan lebih dikalahkan gitu ya. Nah, tentu saja itu ada banyak hal ya, kita kalau ngomongin kontrol gitu ya, gimana kita mau memastikan kayak fault tolerance, ini juga salah satu yang diperhatikan karena kita ngomong availability, gimana kita membuat sistem yang sulit untuk downtime. Ya biasanya kita membuat redundancy gitu ya, dan kita memastikan juga ada backup ya. Terus kita memastikan gimana caranya kita hilang dari prevent of data loss or destruction. Nah, biasanya kalau kita ngomong contoh BCA itu punya minimal mungkin 3 data center ya. Rata-rata banking punya minimal ya 3 data center. Kenapa sih harus punya 3 data center? Karena
dia harus prepare destruction atau dia harus prepare namanya data loss, dan dia harus punya backup ini ya. Ada 3 hal ini, ya kan? Makanya dia harus punya 3 data center karena dia harus menjaga availability ini, gitu ya. Dan baru pada saat itu kita, tapi at the same time dia harus juga menjaga confidentiality ini, gitu ya. Bagaimana dia memastikan tidak ada unauthorized access, tidak ada unauthorized access ya, tidak ada unauthorized use gitu ya dari luar yang menggunakan data itu. Contohnya apa? Contohnya kalau nggak salah ya, banking itu rata-rata kalau kalian kerja di DBA-nya atau kalian kerja di analisnya, setiap query yang kalian lakukan itu ada dicatat di log-nya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika di log itu, dan log-nya itu ada tim auditnya lagi gitu ya. Jadi waktu kalian mengquery select bintang from table apa gitu ya, itu dicatat tuh di belakangnya. Tujuannya apa? Tujuannya ada tim security yang membaca log itu, dia akan lihat loh ini kok ada si A membuka atau mengquery sebuah data tapi nggak berhubungan sama yang diminta sama user. Itu buat apa ya? Nah, kayak gitu. Ya. Itu contohnya. Itu kalau banking ya. Tapi kalau kita ngomongin lagi yang paling sering ketembus itu data KTP. Ya, kalau kalian punya KTP, di Google tuh banyak ya. Kalian cari KTP, banyak sekali KTP. Padahal di KTP itu boleh dibilang datanya sensitif loh ya, bener ya? Ada tanggal lahirnya, alamat kalian gitu ya. Jadi dan alamat dan tanggal lahirnya salah satu yang dipakai buat banking, buat verifikasi. Kadang-kadang tinggal nambahin satu nomor handphone aja sama nama ibu kandung, udah deh, dapat deh gitu ya. Bisa mencuri data, bisa merubah data kita bahkan yang ada di banking misalnya. Nah itu kadang-kadang kita lupa gitu ya. Sebagai orang biasa kita post KTP kita di sosial media misalnya. Nah itu kita lupa gitu. Ternyata itu nggak baik loh gitu. Jadi kalau siapa tahu ada ya, ada yang pernah mungkin ngepost. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman ngomongin CIA? Belum kita ngomong ke level of impact. Belum, Pak. Ya, ada ya. Oh ya, by the way di end nanti kita akan ada ya simple quiz pakai Kahoot lah ya untuk refreshing ya. Saya cuma memastikan apakah materinya ditangkap dengan baik gitu. Kalau enggak ya nanti mungkin saya ada review back gitu ya. Salahnya di mana nih gitu ya. Coba tahu saya ngomong kecepatan gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke level of impact-nya. Nah, kalau kita ngomong level of impact, dia ada 3 hal. Ya, ngomongnya low, moderate, high. Ya, kalau kita ngomong low, the loss could be expected have unlimited adverse effect organizationally, operation, organizational asset, or individual. Jadi dia impact-nya kecil lah. Ya. Kalau kita ngomong moderate, ya, loss could be expected to have a serious adverse effect on organizational operation, organizational asset, or which is sama, tapi ini udah lebih naik lah ya. Dan high udah pasti dia yang sifatnya udah catastrophic ya. Jadi basically kalau kita ngomongin yang sifatnya high, misalnya kayak kita ngomong dulu saya nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kalau nggak salah ada 3 bank yang kita ngomong tier 1 atau yang paling penting. Kenapa? Karena kalau sistem 3 bank ini bermasalah, basically keuangan Indonesia terganggu. Kalau nggak salah Mandiri, BNI sama BCA kalau nggak salah. Jadi yang which is yang online-nya kuat gitu ya. Kalau nggak salah, saya udah lupa juga ini udah lama ya. Nah, pernah BCA down gitu ya. Kalau nggak salah mobile bankingnya, yang pakai mobile bankingnya down. Sekian jam, 6 jam dalam 1 hari, itu langsung dipanggil OJK. Why? Kenapa? Karena transaksi keuangannya jadi terhenti gitu ya. Nah itu sifatnya udah high, ya level of impact. Nah, tapi kalau kita mau lebih detail lagi, ya pembagiannya lebih enak pembagiannya. Kira-kira mana sih yang masuk low, mana yang masuk moderate, mana yang masuk risk, high risk gitu ya. Nah, kita kalau bagi lagi, kalau low itu biasanya sifat data yang ya kita bisa taruh ke publik lah ya. Dimana kalau itu hilang juga nggak terlalu bermasalah gitu ya. Dan isi untuk diperbaiki lah ya. Jadi yang ya kalau hilang itu kita bisa dengan misalnya apa? Misalnya kita ngomong company profile BCA misalnya ya. Itu kan terpublik ke publik kayak gitu ya. Kalau kita backup aja, kalau ada apa kita restore deh dengan cepat, kita bisa restore gitu ya. Misalnya company profile gitu ya. Nggak usah ngomong BCA deh. Perusahaan-perusahaan, website perusahaan lain gitu ya, company profile. Kita bisa dengan mudah dia recover dia, dan dia biasanya yang sifatnya dari publik ke luar gitu ya. Nah,
Dan biasanya tentu saja dia kita ngomongin non-critical service ya. Kalau kita ngomongin company profile biasanya ya down juga nggak terlalu mengganggu, kecuali mungkin pada hari itu sedang ada promo marketing yang akan melihat ke banyak company profile kita misalnya. Gitu. Dan non-critical service lah ya, yang nggak terlalu mengganggu day-to-day-nya kita. Dan kalau downtime, kita masih punya workaround-nya, kita masih bisa operasionalnya nggak lumpuh gitu ya. Jadi kita bisa ngomong itu low risk ya. Kalau moderate gimana? Nah, moderate ini udah sifatnya internal use data gitu ya. Sifatnya udah mulai non-public tapi udah non-internal, dan dia ngomongnya internally trusted by other network system. Udah mulai bisa ada komunikasi antara misalnya lebih dari satu aplikasi dan provide normal of importance or importance. Nah, ini biasanya udah mulai di mana kalau downtime ini sudah mulai mengganggu kinerja operasionalnya kita ya. Sudah mulai mengganggu, tapi dia nggak menjadi kayak bottleneck dalam arti ketika dia downtime, oke, kita masih punya workaround dulu, kita tanganin dulu gitu ya. Dan ini nggak completely loss of service gitu ya. Jadi service primary kita tetap bisa berjalan ya. Kalau kita ngomongin banking mungkin ya klik BCA-nya masih bisa deh gitu ya. Tapi di dalam klik BCA-nya ada yang bagian pembayarannya nggak bisa misalnya gitu ya. Cuma pembayaran, tapi overall masih running gitu ya misalnya gitu. Walaupun bisa jadi pembayaran apa nih, misalnya kalau pembayaran yang sifatnya billing dan sekarang udah misalnya billing kayak misalnya apa telepon, PLN gitu, itu udah tanggal mendekati tanggal 20 ya, biasanya kan jadi important gitu ya. Tapi kalau misalnya pembayaran tapi downnya di tengah-tengah di awal bulan tanggal 1-2 mungkin nggak terlalu berasa buat beberapa orang gitu ya. Jadi balik lagi gitu. Bisa jadi kalau nanti di akhir bulan atau tanggal 20-an di mana deadline rata-rata orang mesti bayar, kalau nggak bayar nanti dia akan kena penalti gitu ya, itu menjadi high risk misalnya. Tapi ya itu salah satu ininya. Nah, kalau high risk gimana? High risk sudah pasti dia sifatnya data atau restricted data yang basically kalau misalnya kebocoran password kita gitu ya, kita kebocoran password di aplikasi kita itu menjadi sebuah high risk gitu ya. Karena jadi bisa jadi kita digunakan untuk hal-hal yang terbaik. Contoh misalnya ada yang pernah dapat, ini lagi tren ya, WhatsApp, bukan WhatsApp ya, WhatsApp dari orang Indomaret bilang ada SMS ngirim pakai bahasa Thailand atau bahasa Cina, terus dia bilang tolong dikembalikan, itu apa, ada salah ngisi game Thailand gitu ya, dia bilang, atau game dari Cina, ada user mau beli, ada pembeli salah, saya salah nginput nomor telepon, jadi masuknya ke nomor Bapak, boleh minta nggak Pak 6 digit ya, 6 digit number yang ada di SMS-nya, karena kita mau cancel transaksinya katanya gitu ya. Ada yang pernah dapat nggak? Atau pernah temannya mungkin dapat case-case seperti itu? Nah, halo. Kayaknya nggak dapat deh, Pak. Belum ya? Nah, Untungnya kalau belum ada yang pernah dapat, kalau ada yang dapat itu penipuan ya teman-teman ya. Kenapa? Itu adalah dia mencoba take over WhatsApp kalian sebenarnya gitu ya. Jadi dia menginstal WhatsApp, dia setting WhatsApp-nya untuk menggunakan bahasa Thailand atau bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, jadi bahasanya Thailand atau Cina ya. Jadi bahasanya by default udah bukan bahasa yang bisa kita baca. Terus dia masukin nomor kita. Waktu dia kirim authentication nomornya itu, dia dapatnya itu bahasanya kita dapatnya bahasa Thailand atau Cina. Basically kalau kita terima bahasa Thailand atau Cina, kita nggak bisa lihat, oh itu tuh PIN loh, gitu, nggak ada, tulisan PIN nggak ada. Kalau Inggris kan enak ya, your PIN gitu ya, kelihatan gitu ya, untuk akses WhatsApp, itu nggak ada gitu ya. Nah, terus orang yang baik hatinya biasanya akan waktu di WhatsApp sama orang menggunakan nomor lain itu sama orang ini ya, dia akan bilang, oh ya udah nih nomor 6 digit nomornya dipakai lah ya, tiba-tiba habis dipakai WhatsApp dia mati, ketarik sama orang itu ya. Syukur-syukur orang itu nggak langsung ganti nomor sehingga WhatsApp kita nggak bisa dipakai gitu ya. Tapi beberapa teman saya ada tuh ya, di WA-in sama dia, dipakai WhatsApp-nya WA ke teman lain gitu yang paling sering aktif, dia bilang mau pinjam duit dong gitu ya. Waktu itu mikirnya apa? Oh ya ini kan temen, masa nggak dibantuin sih gitu, lagi susah nih, lagi urgent, butuh duit katanya, dompetnya ketinggalan lah segala macem gitu ya. Terus saat waktu dia di WA dikasih nomor rekeningnya kok namanya beda ya gitu ya. Nah itu mulai curiga temennya. Untungnya curiga temennya ya. Kalau nggak mungkin sudah ketransfer gitu ya. Nah itu lagi marak tuh sekarang. Jadi kalau itu salah satu, kan kita bilang itu restricted data ya, PIN, tapi diambil tuh. Dan dampaknya cukup lumayan ya. Bisa menghilangkan bisa
kalau kita ngomongin pribadi ya lumayan, kalau sampai teman kita ketipu lumayan ya gitu ya. Kalau ketipu dikit masih mending. Ya kalau ketipunya banyak lumayan gitu ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya banking gitu. Banking keambil, dampaknya apa? Dampaknya kita bisa bilang jangan-jangan customer mulai nggak percaya sama sistemnya kita gitu ya. Dan itu juga harus kita redam gimana caranya gitu ya. Pada waktu awal-awal Tokopedia kecurian di broadcast kecurian data ya, itu sempat mengganggu ya performance-nya Tokopedia. Usernya mulai trust levelnya turun. Dia harus buyback trust level itu untuk bisa user bisa ngomong bisa mulai nyaman lagi menggunakan Tokopedia dengan segala image-nya yang itu masuknya ke high risk ya karena ada restricted data yang kecuri. Gitu. The system high trust by UI and network system biasanya kita ngomongnya secara network juga kita limited, kita restrict siapa boleh akses kemana gitu ya. Dan sistem critical provide a critical or campus wire service. Jadi basically kalau dia down ini sangat mengganggu operasional kita. Misalnya database-nya down, banyak aplikasi yang nggak bisa jalan. Nah itu kan jadi high risk. Ada loss of service di sana. Semakin lama down-nya, semakin besar kehilangan keuntungan perusahaan misalnya. Kalau kita ngomongin banking biasanya saat apalagi yang online-nya sudah tinggi, hilang mungkin 1 jam aja ya, 1 jam ya, hilang berapa transaksi aja, itu kan lumayan ya. Sementara kan satu transaksi kita bisa bilang dapat 2.000 aja per transfer gitu ya. 1 jam berapa juta orang mentransfer misalnya. Itu kan lumayan ya. Kita udah hilang berapa duit tuh. Nah itu kurang lebih kayak bankingnya. Misalnya 1 juta transaksi deh dalam 1 jam. Per transaksinya kenanya 2.000. Down 1 jam nih di siang hari. Ya pada saat lagi high traffic down. Nah itu hilang berapa kan? 2.000 kali sejuta ya kan? 2 miliar dalam 1 jam. Itu hilangnya doang tuh ya. Belum nanti kemana-mana hal lainnya. Nah itu contoh-contoh yang sifatnya udah high risk. Jadi kita bisa petakan dia. Nah biasanya kalau kita ngomong risk itu biasanya ada dia ada likelihood kemungkinannya, ada impact. Ya. Kalau misalnya dia yang sifatnya very likely, sering terjadi, transaksinya pasti rutin, sering terjadi, dan dia ngomongnya impact-nya adalah udah masuk ke moderate aja gitu ya. Dampaknya ketika ini transaksinya nggak jalan, ketika dia mau transfer nggak bisa, gitu ya. Dia dan walaupun dia sifatnya moderate impact-nya, dia sudah masuk kategori high. Karena transaksinya sudah sering terjadi, transaksinya banyak, tapi ada dari semua, maksudnya dari Clickbait itu banyak service gitu ya. Hanya modul transfernya saja yang nggak jalan, tapi modul transfer ini sering dipakai gitu ya. Nah dia udah masuk ke impact-nya adalah ke high. Ya. Kurang lebih ini ya, ini grafnya. Tapi kalau misalnya dia sifatnya minor, tidak ada mengganggu apa, walaupun dia very likely ya dia di moderate. Dan kalau dia bisa diabaikan gitu ya, dia sifatnya ya masuknya ke low. Nah, biasanya ini graf yang kita bisa pakai untuk mengukur kita itu ada di mana, ada di low, ada di moderate, atau kita ada di high. Ini adalah risk level ya. Kalian bisa pakai ini buat nanti mulai mendesain sebuah aplikasi, juga buat tentukan planning, disaster recovery. Ketika ngomong security itu kita ngomong ketika dia diretas lah, ketika kita downtime mati gitu ya. Contohnya Binus gitu. Binus ACID itu salah satu web yang paling sering diserang ya. Dulu saya baru pertama kali di Binus itu pernah dibikin kontennya hilang, blank, habis semua hilang tuh ya. Lagi acara marketing lagi ya gitu ya. Marketing lagi jualan gitu ya. Ini masuk aja di sana dia ngelihat di Binus tuh ada namanya apa kayak course-nya apa aja, kurikulumnya apa aja itu kan ada di Binus ACID ya. Nah, tahunnya down gitu ya. Gara-gara dihapus semua filenya sama si hacker. Nah itu kita butuh 2 hari untuk kembalikan. Pada saat itu marketing marah dong ya kan. Kenapa? Karena lagi presentasi ke orang, tiba-tiba ada yang dia buka Binus ACID nggak bisa kebuka. Memang orang nggak tahu itu diretas, tapi secara bisnis itu udah loss gitu ya. Nah itu masuk kemana? Udah pasti ke high. Gitu ya teman-teman ya. Karena pada saat itu sedang sering dipakai ya, very likely sedang dipakai. Dan memang pada saat itu nggak bisa dibuka ya, jadi udah pasti masuknya ke high gitu ya. Dan sebenarnya itu karena dia hilang semua, maksudnya udah benar-benar ke serve juga ya, sudah ke high. Gitu ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, level of impact? Impact. Nggak ada? Pak, mau nanya, di si likelihood nih dia melambangkan sering terjadi atau apa Pak likelihood ini? Ya,
jadi kalau misalnya kita bilang transaksi transfer, itu kan pasti high ya, very likely gitu. Akan sering terjadi. Kalau misalnya dia sampai kenapa-napa, walaupun dia moderate dampaknya gitu ya, dia masuk ke high karena dia akan transaksinya akan digunakan terus gitu ya. Jadi very likelihood ini yang akan mungkin terjadi, tapi bisa jadi ada hal yang sifatnya ngomongnya ke people. Misalnya kalau ke people gini, ada staff yang akan mencoba mencuri data. Possibility-nya apa? Ya mungkin possible gitu ya, ngomongnya possible gitu ya. Ketika dia masuknya possible, dan kita bilang dia mau mencuri data, ketika dia mencuri data, masuknya kemana nih ketika dia pencurian data? Oke, kalau sifatnya dia misalnya data itu data sensitif, ya mungkin ke serve gitu ya. Dia akan masuk ke high. Ya. Tapi kalau misalnya yang dicuri datanya ternyata cuma data yang nggak terlalu sensitif gitu ya, yang data moderate gitu ya, dia akan masuknya moderate. Ya, possible, ada staff yang akan mencuri possible ya, itu masuknya possible. Jadi likelihood ini bisa tergantung apa nih kontennya. Kalau misalnya konteksnya, bukan konteksnya. Kalau kita ngomong transaksional, ya dia mungkin apakah transaksinya seringkah atau tidak kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong ke people, possible kah atau enggak kayak gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Jadi ini graf ke risk itu bisa macam-macam soalnya kan, bisa ngomong disaster, bisa ngomongin people, bisa ngomongin transaksinya gitu, day to day operasionalnya gitu ya. Itu cuman dipetainnya kepada seringkah, mungkinkah gitu, atau mungkin nggak sama sekali gitu. Misalnya kebakaran tuh kemana masuknya? Biasanya kita ngomong kalau gedung udah ada sertifikat sudah di-maintain, electrician kabelnya sudah bagus, biasanya very unlikely lah ya akan kebakaran biasanya. Tapi kalau sampai terjadi dia kemana gitu ya? Oh, kalau sampai terjadi di ruang, misalnya di ruang terjadinya di pantry. Oh ya itu minor lah gitu ya, itu low lah gitu pantry. Tapi kalau terjadinya di server, nah ke ruang server data atau data center dia akan udah masuk ke moderate gitu ya. Jadi sesuatu yang harus kita jaga. Terus gimana dong untuk menghindari supaya dia bisa turun ke low misalnya? Gimana cara impact-nya supaya kita bisa turun masuk ke moderate? Oh, kita siapin misalnya pemadam apinya gitu ya. Ada smoke detektornya supaya dia masuk ke low. Nah, itu cara nurunin level impact gitu. Jadi kalau apa yang ada di high kita bisa turunin nggak? Bisa. Caranya mau pakai apa? Yaitu tadi security-nya masuk. Ya. Gimana cara kita memastikan sistem kita nggak down? Oke, bikin redundancy. Ketika dia udah redundancy, yang tadinya high mungkin ke moderate atau mungkin bisa jadi ke low. Ya. Itu cara nolong. Jadi ini proses risk ya. Risk gimana dan kita mau nanggulanginnya gimana dan kita mau nurunin levelnya gimana. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, kita ngomong challenge ya. Ketika ngomong challenge di computer security, kan kita udah ngomongin ada level of impact, low, moderate, high. Kalau kita ngomongin lagi tadi ada CIA, confidentiality, integrity, availability ya. Nah, kalau kita ngomongin challenge di computer security, itu ada apa sih? Basically ada 10 ya. Computer security is not as simple as might first appear to the novice. Jadi dalam arti apa? Kita ngelihatnya kadang-kadang simple gitu ya. Tapi kalau kita dalamin lagi, nggak sesimpel itu teman-teman ya. Bahkan kalau kita ngomongin banyak yang kita bilang tuh hacker, dari semua yang paling bahaya itu hacker yang novice, hacker yang beginner, yang baru nyobain. Kenapa? Karena kadang-kadang dia nyobain copy paste, nggak tahu apa isi codingannya atau fungsi codingnya apa, ya. Dia cuma coba bisa jalan. Gitu. Asumsilah dia white hacker, ya. Dia mau mencoba penetrasi sebuah web. Dia tugasnya mencoba untuk penetrasi sebuah web yang ada di perusahaan. Tapi dia itu baru pertama kali untuk melakukan itu. Terus dia lihat di internet, oh ada nih coding buat coba mencari hole di sebuah web. Dia copy sama dia ditaruh di komputer dia. Yang dia nggak tahu, dalam coding itu ternyata ada backdoor yang dipakai sama hacker yang profesional untuk masuk ke komputer dia. Dia taunya dia ngetes ke web perusahaannya jalan. Nah, itu juga yang sesuatu yang kita harus kelihatannya simple, kita copy paste jalan, tapi ternyata nggak semudah itu gitu ya. Jadi kita harus benar-benar detailing, kita harus benar-benar teliti dalam kalau udah ngomongin computer security. In developing a particular security mechanism or algorithm, one must always consider potential attack on those security feature. Waktu kita bikin sebuah website, ya, waktu kita bikin sebuah aplikasi, kita udah harus mikirin security-nya gimana. Oh, port yang dibuka hanya boleh port 80 sama 443, di luar itu kita blok.
Contoh, saya kasih contoh, kita coba ya. Kita ping ke binus.ac.id. Nah ini ping jalan ya. Kenapa ping ini jalan? Karena dipakai buat tahu sistemnya down atau enggak sama yang pihak lain gitu ya. Bukan hanya internal Binus. Nah ini waktu kita buka ping, sebetulnya ini ada potensi nggak? Ada potensi celah nggak? Ada potensi celah. Kenapa? Kita tahu, oke, server ini jalan, dan kalau kita ngomongin hacker yang menggunakan bot, dia tahu gitu, oh, waktu saya ping, IP ini tuh accessible loh, bisa dipakai. Berarti si bot itu akan mulai apa? Akan mencari hole. Port berapa yang dibuka, di-scan lah portnya, dan lain-lain untuk mulai melakukan aktivitas dia meretas. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pingnya dimatiin, kalau dia menggunakan bot dan dia mencoba mencari, oh, waktu di ping nggak jalan, basically dia akan, lewat, ini nggak bisa diakses. Contoh, ping binus maya, OLD yang kalian pakai tuh OL kalau salah ya, ol.binus.ac.id. Oke, nggak jalan. Kebuka, dapat IP-nya, tapi request timeout. Ya. Nah, kalau menggunakan bot, ini biasanya minimal kita sudah mengurangi sedikit risk ya. Dalam arti dia akan bilang, oh ini IP nggak bisa diakses, karena di ping aja nggak bisa. Itu udah mengurangin ya, udah mengurangin. Kita hanya jadi yang kita publish hanya port 80 hanya 43 dan mungkin port lain yang mungkin dipakai. Jadi kita hanya mengallow port tertentu, nggak semua di open ya. Walaupun balik lagi, dulu kita membuat sebuah port tujuannya adalah availability tadi ya. Contohnya SSH port 22 itu dibuat untuk memudah kita meremote, tapi ternyata disalahgunakan untuk diretas misalnya ya gitu ya. Nah, itu lawannya si confidentiality, integrity, dan availability. Prosedur used to provide particular service are often counterintuitive. Waktu kita ngomong counterintuitive, itu bahasa Indonesia apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Counterintuitive. Berlawanan dengan common sense, berlawanan dengan apa yang kita mau, berlawanan dengan, repot banget sih mau gini aja gitu ya. Kita mau transaksi harus pencetin lagi, klik kalau BCA itu pakai key BCA-nya gitu. Kenapa harus dibikin sesulit itu? Karena kalau nggak dibikin sesulit itu, kita bisa dengan mudah kecuri gitu ya uangnya. Nah itu ya, prosedurnya dibikin sesulit mungkin gitu. Dan kalau kita ngomongin availability, kemudahan untuk diakses, itu berlawanan, nggak sesuai dengan kemauannya si user biasanya. Ya. Physical and logical placement need to be determined. Ya, kita harus tentuin fisiknya ada di mana, logical placement-nya. Misalnya kalau kita bikin hard disk, ngomong hard disk itu ada logicalnya bahasanya. Hard disk-nya mau pakai RAID berapa, mau 2 disk mirror supaya kalau satu disknya rusak dia tetap jalan. Nah itu harus dibicarakan ya. Security mechanism typically involve more than a particular algorithm or protocol and also require a participant to be possession of some secret information which raise question about the creation, distribution, and protection of the secret information. Nah, kalau kita ngomongin nomor 5-nya nih ya, kita itu sebagai user kadang-kadang suka lupa ya, kalau password itu sensitif ya. Kadang-kadang kita share user aplikasi ke teman dekat ya, tolongin dong yang ini, nanti temennya bantuin, ya udah sini password lu gua bantuin upload gitu ya. Dikasih lah passwordnya ke dia untuk bantu upload. Nah, kita lupa gitu ya, kalau password itu adalah sensitif, bukan barang yang harus didistribusikan. Dan ketika kita share ke seorang teman, seberapa yakin teman Anda itu juga tidak melakukan apa-apa ke Anda. Nah, ini sesuatu yang kadang kita lupa. Kadang-kadang kita sudah dekat sama orang, kita kasih ya. Nah, saya punya teman yang kadang-kadang dia bukan orang IT, kadang kalau dia ada masalah dengan IT, dia suka datang ke saya terus dia minta tolong gitu ya. Nah, setiap kali dia tolong, saya biasanya ngomong sama dia, ketikin password lu, dia nggak mau, udah nih pakai aja, kenapa sih kata dia gitu ya. Dan saya ngomong sama dia, ya kalau orangnya saya bisa jaga integritas saya selama ini, syukur-syukur. Kalau enggak gimana? Ya juga ya kata dia. Karena kita nggak tahu kan siapa musuh kita. Ya. Temen itu bisa, ya sepengalaman saya, temen itu kadang ada yang tiba-tiba menjadi bukan teman lah ya, tergantung situasinya apa gitu ya. Nah itu kita harus benar-benar proteksi ya, kita harus jaga itu gitu ya. Attack only need to find single weakness, while the designer must find and eliminate all weakness to achieve perfect security. Nah sekarang ketika kita desain sebuah aplikasi, kita harus nemuin semua kelemahannya ya untuk memiliki perfect security. Sementara hacker cuma cari single weakness udah cukup buat dia untuk penetrasi. Nah, kebayang nggak kalau kita sebagai orang security itu mikirinnya kompleks gitu ya.
mulai dari portnya harus diblokir, komunikasi networknya itu hanya untuk dari aplikasi ke arah DB itu cuma bisa dari IP-nya aplikasi, ke arah DB kalau dari IP lain nggak boleh gitu. Itu kan kita pikirin semua gitu ya. Tapi si hacker mungkin dari sekian banyak skenario dia hanya akan cari satu, gitu ya, cari kelemahan satu. Nah itu kompleksitasnya dan basically nggak ada namanya aplikasi atau apa ya, saya bilangnya nggak ada hal yang perfect kalau kata saya, apalagi kalau ngomongin security pasti ada hole-nya. Cuman kapan ketemunya aja dan di mana gitu ya. Karena kalau misalnya ada hal yang perfect dalam hal security, mungkin kita nggak ada lagi namanya Windows Update atau Apple Update gitu ya, nggak ada tuh. OS Update tuh mungkin nggak ada. Ya. Karena apa? Dan sekarang tuh kalau dibilang lebih sering, patches itu akan lebih sering muncul dibandingin dulu. Zaman-zaman dulu mungkin sebulan baru keluar. Sekarang mungkin baru sehari besok keluar lagi. Seminggu kemudian keluar lagi. 2 hari kemudian keluar lagi patches. Dan biasanya yang di patch apa? Ini security. Gitu ya. Dan dia akan ngupdate terus. Ya. Tiap hari akan ngupdate. Kenapa? Karena semakin kompleks, bukan semakin kompleks ya, semakin tinggi teknologi yang kita punya sekarang, semakin kompleks security-nya, semakin banyak weakness-nya sebenarnya. Kecuali ya kita hidup tanpa teknologi. Ya. Saya punya teman yang takut terhadap data dia diretas ya, sampai dia bahkan tidak menggunakan WhatsApp, dia menggunakan handphone jadul masih SMS sama GSM, dia tidak bermain sosial media sama sekali ya, dia pakai komputer nggak mau connect ke internet ya. Ya separanoid itu. Kenapa? Karena dia tahu gitu ya internet itu nggak secure. Ya begitu kita masuk ke internet udah pasti basically nggak secure kata dia. Ya semakin detail dia tahu, semakin paranoid dia. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, nomor 7, security is still too often and after to be incorporated into a system after the design is complete rather than being integral part of the design process. Kadang-kadang kita pada waktu desain sebuah aplikasi atau kita ada project, waktu yang diberikan kita untuk menyelesaikan project itu boleh dibilang singkat. Ya. Apalagi kadang-kadang di tengah-tengah ada kendala inilah, tiba-tiba nggak jalan fungsinya, harus cari tahu gitu. Nah ini akhirnya kita jarang ngomongin security di dalam proses pembuatan aplikasi. Kalau kita tadi balik lagi ke availability, kita pengen project ini deliver on time, ya kan? Akhirnya ngomongin apa? Fungsi. Gimana caranya bisa available pada saat tanggal sekian sesuai target. Kita nggak ngomongin lagi confidentiality, kita nggak ngomongin lagi integrity. Kita ngomongin adalah available. Nah, yang akhirnya sering terjadi adalah tidak diomongin di tengah-tengah waktu desain proses, tapi setelah jadi. Itu paling common dan sampai sekarang pun terjadi gitu ya. Di Binus sudah terjadi. Jadi dulu, habis jadi baru dicari, oh ada hole, baru diimprove security-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu challenge-nya. Which is it's happen in all the world, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Binus, nggak hanya, tapi di semua dia. Jarang gitu, kita ngomongin, jarang. Ya. Security require regular and constant monitoring. Nah, ini juga kalau kita ngomongin constant monitoring, seperti saya bilang ya, kalau kalian di banking gitu ya, biasa ada log gitu ya. Tadi saya bilang misalnya apa? Log ya. Log ini bahkan kita ngomongnya dicek sama satu orang. Satu orang itu kurang N, sorry ya. Tulis lagi. Orang. Satu orang khusus bacain log. Buat berapa banyak gitu ya. Dan ini effort kan. Bayar orang. Kita bayarin orang cyber security buat apa? Bacain log. Kayak gitu ya. Jadi karena dia harus regularly constant monitoring. Dari log ini kita bisa lihat ada anomali dan lain. Akhirnya sekarang mulai dibantu sama machine learning, AI, untuk mulai kebantu. Kalau dulu belum ada machine learning sama AI, benar-benar satu orang ini akan ngeliatin log. Jangan sampai ada sesuatu yang orang mengambil data yang tidak sesuai dengan keperluannya, kayak gitu ya. Nah itu perlu konstan. Sedikit aja orang itu tidak melakukan monitoring dengan baik, ini kan konstan ya, bukan hanya sewaktu-waktu 2 minggu kemudian enggak, tapi konstan. Sedikit aja ada celah dan ketahuan, udah itu bisa disaster. Ya. There is natural tendency on the part of user and system managed to perceive little benefit from security investment until a security failure occur. Dalam arti apa? Kadang-kadang kita nggak ngomongin namanya si security investment. Kita lebih seneng ngomonginnya adalah kayak ya udahlah jalan dulu, ya kan?
waktu kita orang cyber security, biasanya orang security ngomong ini bahaya loh, bisa ngomong ini, udahlah nanti deh gitu. Kenapa nggak kejadian? Sama kayak kita bencana alam, perlu nggak asuransi? Dibilang perlu nggak perlu, dibilang perlu. Perlunya kapan? Pada saat ada bencana, ya kan? Kalau nggak perlu, asuransi perlu nggak? Nggak perlu. Motor kita perlu nggak diasuransiin? Ya nggak akan ketabrak juga, nggak akan dicuri juga lah, nggak perlu kok nggak kecuri. Tapi kalau ada saat kecuri, perlu. Nah, security itu gitu ya. Security itu kayak asuransi sama. Kita harus invest dulu di awal sebelum kejadian. Tapi bakal kejadian nggak? Ya belum. Jangan belum. Enggak lah harapannya gitu. Kalau belum nanti kejadian gitu. Harapannya enggak. Kenapa? Karena kita sudah invest security di awal. Nah, tapi di mata manajemen, kalau banking saya kira rata-rata pasti akan mengutamakan security karena banking sensitif ya. Tapi kalau kita ngomongin perusahaan non banking gitu ya, kayak kita nih education dulu makan rumah sakit gitu ya, kita ngomong security investment perlu nggak? So-so lah gitu ya, dibilang perlu nggak perlu gitu ya. Tapi ternyata sekarang tendensi hacker tuh shifting. Kenapa? Dia mulai hackingnya kemana? Ke arah medis, ke arah education. Karena kenapa? Karena dua hal education bidang ini adalah yang paling boleh dibilang nggak memperhatikan security. Baru mulai tahu perlahan sekarang ke depan education dan medis mulai memperkuat security-nya gitu ya. Tapi dulu wah boleh dibilang kita BINUS dulu firewall ada nggak ada, tapi nggak pernah sampai di advanced firewall, nggak pernah. Sekarang kita punya advanced firewall bahkan sampai WAF gitu ya, monitoring sampai di level web. Kalau webnya masih pakai HTTP kita blok. Ya, sampai sedetail itu gitu ya. Kenapa? Karena HTTP itu tidak di-encrypt. Basically kalau di tapping tengah-tengah semua transaksi yang terjadi di networknya bisa diambil. Tapi kalau kita pakai HTTPS, di tapping di tengah-tengah itu encrypted. Dia mau ngambil datanya, dia harus decrypt dulu. Decrypt itu capek gitu ya, butuh waktu. Biasanya hacker malas kalau udah ngomong encrypt decrypt gitu ya. Which is kita akan ngomong kriptografi di sesi ke minggu depan ya. Dan terakhir, many user and event security administrator view strong security as impediment to efficient and user-friendly operation of information system or used information. Dalam arti apa tuh? Ada yang bisa mungkin siapa tahu daripada saya ngomong sendiri, kayaknya dari saya ngomong sendiri. Mungkin ada feedback dari teman-teman? Apa itu yang nomor 10 kayak gimana? Ada teman-teman? Halo? Sebentar, Pak. Yang nomor 10? Kira-kira gimana? Many user and even security administrator, banyak orang ya, view strong security as impediment. Impediment itu apa? Kayak apa ya? Tambahan lah ya. Nice to have. Ya. Kayak ya nanti deh bukan main jobnya gitu. Jadi nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi kayak akhirnya security boleh dibilang penting gak penting akhirnya gitu ya. Balik lagi kayak nomor 9 tadi gitu ya. Akhirnya dia kayak asuransi gitu. Beli nggak ya? Gitu ya. Enggak lah, ngapain, nggak kejadian lah. Nah itu ya, challenge-nya di security gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Wah udah mau jam 2 ya, sisa tinggal 40 menit lah ya. Oke lah 40 menit. Kita masih banyak nih slide-nya. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Nggak ada ya? Oke. Kita baru, nah ini konsep ya, relationship antara aset yang kita mau jaga, asetnya adalah yang kita mau jaga, asetnya kita mau jaga, terus bagaimana si aset ini kita mau jaga terhadap threat, ya threat agent ini adalah basically si hackernya yang akan rise untuk membuat sebuah threat untuk menghack ke bawah si asetnya kita, gitu ya. Nah, tentu saja dia berharap untuk menghancurkan atau cuma abuse gitu ya, tergantung keperluannya apa ya. Kemudian sebagai owner tentu saja kita pengen gimana caranya kita meminimalisasi si risk, ya kan? Owner gimana caranya kita pengen meminimalisasi si risk, ya kan? Maka kita harus melakukan namanya countermeasure. Countermeasure itu sesuatu yang kita lakukan, yang kita siapkan untuk menghilangkan risk, to reduce risk, ya, to reduce risk, ya kan? Sehingga kalau ada threat, ya. Kalau threat, kita sudah melakukan countermeasure di sini, sudah melakukan penjagaan, harusnya threat ini bisa dihilangkan. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak tadi saya bilang ya, ping itu hilang, kita sudah menghilangkan satu resiko, yaitu terhadap bot mencari sebuah IP yang aktif atau server yang aktif untuk di-attack. Itu baru satu, ya kan?
Tapi kan bersamaan dengan itu pun kita ngomong threat itu selalu increase ya. Makanya kita ngomong virus itu selalu bertambah. Malware itu selalu bertambah. Karena kita ngomong threat itu selalu increase. Tujuannya virus atau malware apa sih? Untuk mengattack si aset. Ya. Kurang lebih ini konsep relationship ya. Oke, next-nya kalau kita ngomong asset of a computer system, dia ada hardware, ada software, ada data, ya, dan ada communication facility and networking termasuk server, dan lain-lain di belakangnya, fiber ya. Kalau kita ngomong itu semua adalah aset ya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa sama aset paling penting sebetulnya ada satu lagi yang saya ngomongnya people. Ini juga aset sebenarnya gitu ya. Karena kadang-kadang ini yang lebih mudah di-corrupted daripada si yang di sini ya. Kita brainwash si people ini untuk merusak si hardware. Itu kok gampang banget. Lebih mudah daripada kita mau penetrasi langsung ke si hardware-nya. Itu ya kadang-kadang. Nah, itu tapi ya basically 4 inilah ya, hardware, software, dan data. Data ini juga sesuatu aset ya. Kadang-kadang ada perusahaan kalau banking udah pasti data adalah asetnya dia. Gitu. Tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang startup kadang-kadang data dia nggak terlalu concern. Padahal data itu adalah aset ya. Dan juga tentu saja software. Bayangin aja software waktu kita bikin aplikasi itu 6 bulan. Dia memakan misalnya 3 orang programmer, 2 orang analis, itu 5 orang. 5 orang kita kasih UMR 4 juta selama 6 bulan. Berapa tuh? Berapa juta tuh harga software? Itu buatnya doang gitu ya. Dan kita bilang software itu makanya aset yang paling mahal sebetulnya kadang-kadang ya. Oke. Belum perbaikannya, maintenance-nya, dan lain-lain itu cost. Oke. Inilah aset dari computer system. Kalau kita ngomongin vulnerability ya, lubang, ada threat dan ada attack. Kategorinya vulnerability apa sih? Ada corrupted, loss of integrity. Kayak tadi saya bilang orang yang udah masuk ke banking dikasih kepercayaan naik tiba-tiba dia kalah sama duit. Tapi masalah hacker zaman sekarang tuh lebih sadis, bukan hanya ngomongin duit ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan corrupted masalahnya ya. Nah itu gimana kita bisa tetap menjaga integritasnya kita. Ya. Leaky, loss of confidentiality. Kecuri ID kita, KTP kita ke-publish ke internet sehingga orang tahu kita tinggal di mana, kita umur berapa, birthday-nya kapan ya. Itu kan leaky ya. Unavailable or very slow. Nah, ketika ngomong slow, ini juga salah satu sebutnya masalah ya. Contoh kalian pakai OL tuh kadang-kadang suka ada problem ya. Terutama tahun lalu ya, itu suka pernah ada masalah lagi gitu, tapi terkait sama konektivitasnya dia. Entah kenapa ketika lagi high use si koneksinya suka putus tiba-tiba gitu. Tapi itu sudah diperbaikin sama si engineer-nya Microsoft karena itu terjadi di cloud-nya kita ya di Azure gitu ya. Yang kita basically ketika dia lagi banyak yang akses, si servernya mulai ngembang jadi 3, 4, 5 gitu, tiba-tiba suka ada yang putus dari salah satu server gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan dari unavailable gitu. Atau ketika kita menggunakan spek yang nggak sesuai, very slow, juga menyebabkan vulnerabilities ya. Nah, kalau kita ngomong threat itu ada dia capable of exploiting vulnerabilities ya. Dia lebih kayak active attacking gitu. Gimana dia akan mencari lubang untuk menyerang ya. Represent potential security harm to asset. Dia mencari ya tadi ya, kayak kalau ngomongkan relationship-nya threat itu akan menyerang si aset gitu ya. Semakin dia akan mencari basically ya poin yang tadi juga kita memperhatikan seluruh hal untuk memprotek, sementara hacker akan mencari cukup satu. Cari satu aja untuk kita penetrasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomong attack itu ada beberapa ya. Yang threat carry out. Jadi dari setelah threat kita melakukan attack ya. Ada pasif, ada aktif, ada insider, ada outsider. Kalau kita ngomong pasif, attempt to learn to make use information from the system. Contohnya apa yang pasif? Pasif ini salah satunya malware. Malware ini biasanya sifatnya pasif. Ya. Misalnya apa? Misalnya keylogger. Pernah dengar nggak keylogger? Pernah. Keylogger. Pernah. Ya? Jadi kita nginstal sebuah bajakan, aplikasi bajakan di komputer kita, gitu ya. Kita kan nggak tahu ya aplikasi bajakan itu ada di belakangnya ada apa. Kita taunya oke, kita mau pakai Adobe saya install pakai bajakan jalan. Kita taunya itu. Tapi ternyata di Adobe yang kita ambil di bajakan itu ternyata ada keyloggernya. Misalnya. Ya. Sehingga apapun yang kita ketik dikirimlah dia ke si hackernya itu. Hackernya ya. Dikirimlah ke si hackernya. Sehingga si hackernya punya semua apa yang kita ketik di komputer kita, dia tahu. Nah, salah satu yang kan cari kan,
ada web apa nggak? Oh, google.com, terus dia misalnya mail.google.com, dia ketik, nggak lama setelah itu ada user, ada nama kita, terus nggak lama ada passwordnya, dia langsung ada karakter yang aneh-aneh, dia bisa minimal dia bisa guessing lah. Oh, password nih, kita coba kayak gitu ya. Itu pasif ya. Dia mengambil informasi di belakang itu. Kalau aktif, ini attempt to alter system resource after the operation. Jadi bahkan ini membuat si sistemnya down, misalnya kita brute force, kita melakukan flooding sehingga dia aktif attack gitu ya. Kita habis gimana caranya supaya webnya mati misalnya. Itu aktif. Insider initiated by entity inside security parameter. Jadi kayak kita ngomongnya mall ya. Ada mall gitu ya. Jadi dia memanfaatkan orang dalam untuk mengakses security-nya ya. Jadi kalau kita ngomongin contoh kemarin tuh si orang Rusia ini bisa kontak sama si orang, entah dia kenalan katanya sih di Bali atau di mana nggak tahu gitu, sama salah satu orang IT-nya BCA. Terus si orang Rusia ini bilang nih, bantuin gue dong, nanti gue kasih lu share gitu ya, sekian puluh juta gitu ya setiap kali berhasil attack. Dan dia tergiur gitu ya. Akhirnya dibantu lah si orang hacker Rusia itu nempelin sebuah alat di salah satu mesin ATM yang BCA punya. Akhirnya dipakai lah gitu ya. Nah itu sampel gitu ya. Dia menggunakan orang dalam untuk membypass security parameternya. Outsider initiate from outside the perimeter. Si orang Rusianya di mana? Ya outsider dia, gak ada di dalam. Dia memanfaatkan orang dalam untuk mencari attack gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong countermeasure, ya, means used to deal with security attack, prevent, detect, recover. Nah itu countermeasure itu ngomongnya 3 hal ini lah ya. Kebaca nggak ya? Saya zoom. Ya. Jadi kalau kita ngomong countermeasure, dia ngomong prevent, detect, and recover ya. Jadi ini countermeasure ya. Tapi apa sih yang dijaga gitu ya. Nah, tentu saja kan kita ngomongnya it may itself introduce new vulnerability. Setiap ada hal baru, ada hole baru, kita akan lakukan countermeasure ya. Goalnya apa? Goalnya untuk meminimalisasi risk seminimal mungkin ya. Dan kalau kita ngomongin vulnerability itu selalu akan ada vulnerabilities. Selalu pasti ada ya. Residual itu selalu pasti ada. Dan kita harus cari terus, kita harus improve terus gitu. Makanya kenapa di aplikasi-aplikasi atau banking sekarang pasti ngomongnya ada banyak white hacker ya, yang sifatnya adalah dia testing, dia coba penetrasi semua aplikasi, dia pasti tidak ada hole gitu ya, dan dia kerjanya penetrasi gitu. Kenapa? Karena dia harus setelah ketemu ada hole, dia akan melakukan countermeasure. Pastikan untuk memastikan sebelum ada orang lain menemukan, kita menemukannya dulu, karena begitu ya. Contoh, dulu orang nggak percaya kita bisa ngeretas menggunakan image, nggak ada yang percaya ya. Menggunakan JPEG nggak mungkin lah, kamu mau ngeretas pakai JPEG nggak mungkin. Dulu orang nggak percaya. Sekarang udah banyak case ya, dikirim JPEG lewat WhatsApp, kalian buka JPEG-nya itu udah jadi hole di handphone kalian dan dia bisa mencuri semua data WhatsApp-nya kalian. It's happening gitu. Jadi kalau kalian hati-hati dalam memforward image sebenarnya ya. Kalau misalnya nggak kenal, ada yang kirim nggak kenal, kalian buka, mendingan jangan deh gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa di dalam JPEG-nya itu ya. Itu udah terjadi ya. Jadi yang kita pikir nggak mungkin ternyata bisa. Dari mana JPEG bisa melakukan itu? Karena di metadatanya ternyata bisa ditempelkan script sehingga dia bisa waktu dibuka dia mengaktifkan sebuah script kayak gitu ya. Nah itu lah. Jadi increase, si hackernya juga knowledge-nya nambah terus gitu. Nah kalau kita ngomong threat, konsekuensi, and action, konsekuensinya apa gitu? Dan actionnya kita kalau ada beberapa macam threat, ada 4 lah ya di sini yang dijelaskan. Ada unauthorized disclosure, ya, and unauthorized disclosure itu circumstance or even whereby an entity gain access to the data for which the entity is not authorized. Jadi kalau kita ngomong unauthorized disclosure ini lebih kepada seseorang mendapatkan data kita, password kita, username kita untuk gain akses ke aplikasi yang bukan seharusnya, gitu ya. Nah, yang kadang-kadang kita suka lupa tadi saya bilang, misalnya keylogger, keambil, kita install bajakan. Nah, makanya saya suka cenderung bilang, please jangan install bajakan. Kalaupun kalian menginstal bajakan, jangan disatukan sama komputer kerjaan biasanya. Kalau kalian punya PC di rumah dan punya laptop, pisahin deh antara kerjaan sama yang bajakan-bajakan itu. Karena bajakan itu banyak sekali malware. Itu udah proven gitu ya. Nah, threat action-nya ada exposure ya, sensitif datanya keambil, ada interception di tengah-tengah, tadi saya bilang pakai port 80, kita tapping di tengah, kita ketik-ketik semua keambil datanya. Ada inference gitu ya, a threat action whereby an unauthorized entity indirectly access sensitive data by reasoning from characteristic of byproduct. Jadi ini
mungkin nggak sengaja gitu ya. Ternyata di aplikasi kita ada hole-nya gitu ya. Keambillah di situ. Intrusion, unauthorized entity gain access to sensitive data by circumventing system security protection. Jadi ini kalau ini dia masuk, dia ngambil intrusion ya. Tapi balik lagi ini contoh-contohnya jenis-jenis attack-nya ada exposure, interception, inference sama intrusion. Itu masuk ke kategorinya ke unauthorized, threat-nya masuk ke unauthorized disclosure. Ada deception. Deception ini yang sekarang paling sering dipakai sama banyak orang. A circumstance or even that may result in authorized entity receiving false data and believing it to be true. Contohnya apa? Contohnya kita terima email bilang dari admin email menyatakan email kalian tuh mailbox-nya penuh, untuk kalian bisa nambahin mailbox atau memastikan email kalian aktif, tolong isi data melalui link ini. Nah, dikliklah linknya. Udah kecuri belum? Belum. Tapi di link itu ada nama, first name, last name, tanggal lahir gitu ya. Nama email apa, passwordnya apa, diketiklah kita semua situ ya kan. Dapatlah dia semua sampai ke password sama email kita. Nah, itu ya deception. Nah, jadi makanya sekarang sering ya, bahkan suka bilang mengatasnamakan entity tertentu untuk meminta PIN, untuk meminta data tanggal lahir gitu ya, untuk meminta nama lengkap. Nah, itu banyak gitu ya, mengatasnamakan bank misalnya, mengatasnamakan bahkan e-commerce sekarang banyak ya, mulai mempublikasi atau mulai menaruh information di situ ditulis not disclosure gitu ya, dalam arti kita tidak pernah minta PIN, tidak ada petugas bank yang akan minta PIN kalian, nggak akan. Ya, jadi kalau ada yang minta PIN itu udah pasti bukan petugas bank, itu yang terus kita sounding untuk masyarakat makin pinter gitu ya, karena sekarang penipunya makin pinter gitu ya. Nah, beberapa jenis attack-nya ada, kita ngomong masquerade. Masquerade ini yang sifatnya unauthorized entity gain access to system perform a malicious act by posting unauthorized entity. Dulu itu misalnya kita ngomong ke BCA itu misalnya apa, klik bca.com ya kalau saya. Nah, terus ada yang buat juga nih misalnya klik bca.com. Ya. Orang kalau ngelihat sekilas kayaknya mirip-mirip gitu ya, yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang ketipu ke sini nih dulu gitu ya. Dan tampilan sama persis kayak masih klik BCA. Itu dulu terjadi tuh. Pernah ada terjadi gitu ya. Nah, orang yang masuk ke sini tentu aja masukin apa? Nomor akun dia, bukan nomor akun, username-nya dia, sama password-nya dia, ya kan. By default yang masuk ke website palsu ini udah pasti by default dapat datanya. Nah, kadang-kadang di email yang kita terima juga ini terjadi phishing namanya ya. Waktu kita klik linknya, domainnya bukan domainnya perusahaan kita, bukan domainnya di Binus ya, bukan domain Binus sama sekali, domain yang lain, tapi tampilannya sama persis sama tampilan Binus. Contoh saya buka satu webnya Binus. Misalnya kita mau masuk ke mail binus.ac.id atau ya kalian ke OL ya sama, atau ke OL deh. Ini kebetulan masuk OL deh. OL masuk ya. Waduh, sessionnya ada. Saya bikin ini dulu incognito. Nah, misalnya kalian lihat nih OL dulu. Ini kan tampilan yang sangat mudah ditiru ya teman-teman ya. Nanti ada yang buat nih OL-nya diganti, misalnya jadi domain lain, ya kan? Domain lain tampilannya sama persis seperti ini. Karena kalian biasanya jarang ngeliatin domain, kalian biasanya langsung lihat tampilan ini. Oh, ini memang tampilan LMS-nya kita nih. Langsung masukin emailnya, langsung masukin passwordnya. Padahal linknya bukan link kita. Nah, si hacker itu pinter. Kadang-kadang yang dari sini sama dia benar-benar di-bypass lagi ya untuk benar-benar masuk ke domain aslinya. Sehingga si user tuh nggak sadar kalau dia membuka website yang salah. Ya. Masuk lagi ke domain aslinya. Benar-benar masuknya ke dashboard-nya online LMS kita, karena dia kan dari binusan email ini sama password yang kita kirim, dia kirim lagi kan ke sana kan, untuk langsung dimasukin lagi ke, seakan-akan di automate pakai script, masuk email password untuk masuk ke LMS kita. Tapi dia sudah dapat data email dan password kita dengan membuat sebuah page palsu. Nah, makanya harus kalian sering-seringlah kalau terima email yang kayaknya mencurigakan, coba cek domainnya bener nggak. Jangan-jangan domainnya ada salah, dan dia tuh pinter gitu ya. Mungkin ini ol.binus.ac.id, mungkin dia bikinnya ol.binus.ac, nggak mungkin binusnya dirubah gitu, jadi L gitu ya. Misalnya ini jadi, ya biasa sama-sama L gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan secara kasat mata. Dimana itu kan kita nggak punya ya, BLNUSAC. It's happening gitu. Dulu terjadi dan
Biasanya kalau ini ada report ke kita, biasa dari kita pasti ngomong langsung follow up ke domainnya, minta ini di blok, minta ini diturunkan karena ini menggunakan dipakai untuk hacking activity. Itu biasanya kita request gitu ya. Nah itu Mas Karet. Falsification, false dan data receive unauthorized entity, atau repudiation, an entity deceive another by false denying responsibility for an act. Nah, falsification, false data deceive unauthorized entity juga contohnya ada kejadian dia menggunakan reputasi atau email bos ya, email bos yang diretas itu email bosnya nge-email ke direktur finance-nya untuk ditransferkan uang ke perusahaan ini karena ada project A. Gitu. Nah, si direktur finance bilang apa? Oh, kan saya terima email dari si bos, ya kan? Dan dia minta transfer ke rekening ini untuk project A, gitu. Sebuah project baru yang akan jalan nama projectnya ini. Gitu. Nanti tolong juga di-follow up projectnya, ya. Karena si direktur finance-nya terima email dari si bosnya, dia langsung transfer dong, kan perintah, gitu ya. Nah, waktu ditransfer, selesai transfer, dia ngirim email ke si bosnya baru ngeh gitu. Ini apaan yang ditransfer gitu ya? Ketahuannya belakangan gitu. Setelah si direktur finance reply, sudah dilakukan, sudah ditransfer sekian ratus juta ke rekening ini. Nah itu juga hal yang paling sering terjadi ya. Bahkan makanya kita juga harus kadang-kadang kenapa sih untuk pengeluaran uang itu harus ada approval-nya multi untuk menjaga untuk ini falsification and repudiation gitu, menggunakan data orang untuk melakukan otorisasi yang tidak seharusnya, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke threat konsekuensi threat yang berikutnya ada disruption, a circumstance or event that interrupts or prevent the correct operation of system, service, and function. Jadi dia dimatiin, di-attack, di-flooding misalnya gitu. Encaption, prevent and interrupt system operation by disabling a system component. Ya, tadi ya, masuk, dihapus filenya semua, mati deh. Ya. Corruption, di alter system operation by adversely and modifying system function or data. Kadang-kadang di OS, di level OS, atau di filenya dirubah-rubah sehingga error codingannya. Ya. Obstruction, a threat action that interrupt deliver of system service by hindering system operation. Ini contohnya si yang paling marak itu ya, ransomware ya, di encrypt terus bilang lu bayar, kalau lu nggak mau bayar lu nggak bisa encrypt. Nah itu terus ada aja lagi yang bayar gitu ya. Teman saya pernah bayar lagi ya pakai Bitcoin, bayar karena dia bilang ada file skripsinya nggak bisa kebuka dulu banget tuh. Itu ransomware itu bukan hanya baru-baru sekarang, udah lama teman-teman ya. Bayar pakai Bitcoin. Bukan skripsi, tesis di S2. Waktu dia bayar pakai Bitcoin, dimintanya pada itu masih 1 juta. Oke lah 1 juta daripada gue ngulang lagi, kata dia tesisnya. Yang diminta sama si teman saya itu 10 file. Yang dikasih cuma 5 file sama dia. 5 file kebuka. Habis itu saya hackernya bilang lagi, kalau mau sisanya, kirim lagi ya 20 juta katanya. Ya itulah kerjaan dia. Habis nanti lu habis kirim 20 juta emangnya akan dikasih 5? Enggak teman-teman, habis itu hilang dia ya. Nah, pertanyaannya, kan saya selalu bilang ketika ada kena ransomware, jangan pernah lagi kirim-kirim ke saya. Kenapa? Karena dia nggak akan pernah bisa balikin 100%. Biasanya cuma dikasih teaser, balik, habis itu kalian diminta lebih, habis dikasih lebih, nggak ada garansi akan kalian kebuka. Nah, itu ya, kerjaan hacker tuh selalu begitu ya. Karena dia juga nggak mau ketahuan kan. Dia waktu terima, habis itu dia kabur kan. Gimana dia harus bersihin footprint-nya dia untuk memastikan tidak ketangkap. Itu kerjaan hacker tuh ya. Usurpation. Nah ini circumstance or event that result in control of system, service, or function by unauthorized entity. Ini kayak ada orang misalnya nyamar gitu ya, masuk gitu ya, jadi orang lain ya. Misappropriation, an entity assume unauthorized logical or physical control of system resource. Ada misuse, caused by system component or performs on a function or service that is determined on the system security. Misalnya dia akses ke data center kita gitu ya. Saya dulu pernah kerjasama sama jurusan cybersecurity. Kebetulan saya kerja di IT. Kita bilang oke, kita mau coba penetrasi ke data centernya BINUS gitu ya. Kira-kira mahasiswanya berhasil nggak masuk ke data center BINUSnya? Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang data center BINUS itu ada di Sedan. Mahasiswanya nggak kuliah di Sedan. Basically dia belum pernah ke Sedan sama sekali. Kita challenge mereka untuk bisa kira-kira masuk nggak. Nah akhirnya mereka mencoba ya,
dengan menggunakan bahasa disuruh dosennya menceritakan data center BINUS gitu ya. Nah, staf IT-nya dikibulin dengan bahasa itu. Akhirnya staf IT ini mereka datang berlima, staf IT-nya waktu itu dia cari-cari waktu yang kira-kira staf IT-nya kosong kapan ya. Dia jadi satu orang datang monitoring, satu orang datang monitoring. Oh, ternyata dia bilang, oh Sabtu itu yang paling sepi. Ya. Jadi dia datang Sabtu. Ya, staf IT-nya cuma ada 2 orang ya kan, yang 2 sibuk melayani 3 mahasiswa, yang 2 mahasiswa lagi mencari informasi di sekitaran situ. Akhirnya dia dapat, oh kunci server itu disimpan di sini nih sama orang ini, ya kan? Dia menganalisa, ya kan? Habis itu dia lihat staf IT-nya keluar, dia tahu, oke, dia cari waktu yang pas, akhirnya dia pakai kartu akses dari staf IT yang tadi untuk akses ke data center gitu ya. Nah itu juga salah satu hal yang ya kita bilang kalau kita ngomongin dia udah masuk ke data center, dia cuma cukup gunting kabel power aja ya, down gitu ya. So, ya istilahnya gitu ya, unauthorized logical physical control sistemnya di bypass deh gitu sama dia. Nah itu misalnya itu usurpation gitu ya. Gimana memanfaatkan kelemahan terhadap orang di tengah-tengah ya untuk mengakses yang harusnya tidak seharusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini kita materi masih banyak, kayaknya nggak keburu untuk Kahoot, mungkin di minggu besok aja lah ya. Threat consequence actionnya, nah kalau ini setiap kita ada bagaimana kita menjaga sebuah data di sini untuk orang yang basically orang yang nggak punya akses itu kita jaga di sini sebelum dia masuk. Basically ini simpelnya sih kita ngomong aplikasi ya. Kita sebelum masuk ke LMS harus user login dulu menggunakan email kita dan password kita baru kita bisa masuk ya. Ini sampelnya kurang lebih ngomongnya itu sih, bagaimana kita menjaga sistem kita itu, dan di setiap sistem ada role juga ya, ada role, si ini tuh bisa ngeliat apa, gitu, si ini bisa ngeliat apa gitu ya, jadi kita jaga sedemikian rupa. Oke. Nah kalau kita ngomongin aset lagi, dia ada hardware, software, data tadi komentar lain ya, ada kalau kita relate dia ke si CIA tadi, availability, confidentiality, dan integrity. Ada equipment is stolen or disabling, thus denying service. Nah ini ngomong availability. Confidentiality, backup CD-ROM-nya kita atau DVD-nya kita diambil. Ini contoh lah ya, ini bisa dibaca sih ya. Terus kalau kita ngomongin software, availability, program are delete, denying access user ya, delete, atau ini juga nggak mau untuk kemungkinan kita programmernya ada salah update sehingga dia downtime, possible banget juga ya. Confidentiality, unauthorized copy of software is made, ya, software yang dibuat, dikopi, dijual ke orang lain, atau datanya diambil, dijual ke orang lain, ya, bahkan di black market tuh bahkan sering ada, ini saya punya datanya, data dari e-commerce mana, kayak gitu ya, dijual $5.000 banyak ya. Terus data, kita ngomong kalau availability, file are delete, denying access of user, misalnya, dihapus, di-encrypt, menggunakan ransomware, dan ini ngomongin data dengan availability juga, ya. Kalau ngomong confidentiality, ya ada filenya dicuri lah ya, basically. Kalau kita ngomong integrity, existing file are modified or new file are fabricated. Jadi duplikasi, gitu ya, duplikasi, diambil, gitu ya, atau dirubah sehingga informasi yang diterimanya salah, gitu ya. Dan kalau kita ngomong communication line network, ya ini kalau ngomong availability, dia basically gimana nggak jangan sampai downtime. Contoh yang paling sering di Indonesia itu ya kabel fiber putus, tiap hujan internetnya mandek-mandek, ya itu ya, ini challenge-nya communication line dan network di Indonesia juga salah satunya ya, untuk ngomongin ke availability. Terus kalau ngomong confidentiality-nya, message are read, the traffic pattern and message is observed. Ya ini di tapping tengah-tengah tadi saya bilang ya, karena kita masih pakai HTTP 80, basically nggak di-encrypt, kita tapping tengah-tengah, kebaca semua. Tapi kalau kita misalnya pakai encryption, menggunakan SSL, itu biasanya di tapping tengah-tengah, nggak kebaca ya, karena ke-encrypt. Oke. Dan kalau kita ngomong integrity-nya, dia biasanya di tengah-tengahnya ada di duplicate sehingga keambil. Contoh case Bank Bangladesh tahun 2017 itu kehilangan hampir $2 juta ya, $2 juta ya, kalau nggak salah $2 juta kehilangannya. Itu gara-gara sebuah router ya, beli router di eBay $10 karena routernya dia yang dipakai di ruang IT-nya bermasalah, ya dia budgetnya sedikit, dia bilang dia beli router $10 di eBay, ya kalau nggak salah di eBay, saya lupa ya, di eBay. Dipakailah router itu, ternyata router itu juga sudah dimodify, sehingga si hacker bisa akses dari ruang IT menggunakan router itu. Akhirnya gara-gara itu kecolongan lah, dia transaksi sebesar $2 juta, bayangin ya, gara-gara $10 hilangnya $2 juta gitu ya. Nah itu salah satu case yang sering terjadi lah ya. Nah kalau kita ngomongin attack itu ada pasif, ada aktif. Pasif, attempt to learn to make use of information
from the system but does not affect the system. Nah, ini yang tadi ya, malware misalnya, keylogger gitu ya. Jadi dia ngambil goalnya untuk mengambil data di transmit setiap apa yang kita lakukan, dia transmit gitu ya. Kalau kita aktif itu attempt to alter system resource or affect their operation. Jadi kita misalnya flooding, memasukkan website-nya nggak bisa dibuka gitu ya. Atau tadi masquerade gitu ya. Denial of service ini flooding atau DOS ya. Modification of message tadi ya, merubah aktivitas sehingga menyebabkan dia nggak bisa perubahan coding misalnya. Ya masuk, dirubah codingnya. Itu active attack. Kalau pasif cenderung nggak kelihatan. Nah, ini yang bahaya itu sebenarnya sekarang itu cenderung yang bahaya malah sebetulnya pasif ya. Nah, kalau kita ngomong fundamental security design, nah ini ada 13 ya teman-teman ya. Kita ngomongin satu-satu. Economy mechanism. This fundamental security principle define the security measure implement in software and hardware must be simple and small. Dalam artinya apa? Waktu kita desain aplikasi, gimana caranya aplikasi ini simple, nggak kompleks, supaya secara security-nya itu mudah untuk dideteksi kalau ada vulnerability. Kalau kita mau ada upgrade patches, kalau kita mau menjalankan sesuatu itu mudah. Nah, gimana caranya? Itu ekonomi, itu based on ekonomi. Jadi kalau kita bikin terlalu kompleks, tapi kalau aplikasi kompleks gimana? Dipecahlah per modul misalnya. Ada modul-modulnya sehingga kalau ada update itu bisa update by modul. Kalau sampai downtime nggak sampai semua downtime misalnya. Itu ya. Itu konsep ekonomi. File safe default. File safe default ini basically kita ngomongnya kalau by default semua itu adalah fail. Jadi ketika kita bikin aplikasi, ketika dia loginnya salah, by default dia tidak boleh masuk. Kayak gitu kan ya. Tapi jangan sampai salah konsep. Kalau konsep itu by default dia masuk. Kalau salah, nah ini kebalik kayak gitu ya. Jadi harus file safe default. Jadi kalau dia salah masukin password, kalau dia unauthorized, dia harus keluar. Dia nggak boleh masuk. Itu defaultnya. Itu settingan permanennya gitu ya. Jadi kalau dia correct kalau dia true baru dia masuk. Nah jangan sampai kebalik gitu ya. Complete mediation. This principle say that the system should not trust the access decision it recover from the system cache. Kita tidak boleh mengambil dari cache. Kenapa? Karena cache itu bisa dimanipulasi, terus bisa dimodify. Sehingga kalau kita mau recovery dari cache itu sangat-sangat berbahaya. Itu basically itu complete mediation ya. Terus open design. Ya, kita security principle suggests that security mechanism design should be open to public. Dalam arti apa? Karena the cryptography algorithm encryption key is keep secret while the encryption algorithm is open to public. Jadi contohnya SSL. SSL yang kita pakai dari public basically ya. Jadi kalau kita misalnya beli dari GoDaddy ya. GoDaddy itu kan banyak terkenal gitu ya. Atau Verizon gitu ya. Kita beli SSL. Itu kan algoritmanya adanya di public gitu ya. Kalau kita nggak connect ke sini GoDaddy nggak bisa ke encrypt lah, atau encryption-nya nggak jalan lah, atau dibilangnya sertifikatnya broken lah gitu ya. Atau ya biasanya tengah-tengah udah dibilang ini ada yang tapping nih karena sertifikatnya udah nggak gitu. Karena encryption-nya algoritmanya itu open to public di GoDaddy gitu kan. Tapi kita tetap masih punya key-nya itu secret gitu ya. Jadi gimana kita memastikan algoritmanya itu waktu di-send dari kliennya kita, karena kan yang bukanya public gitu ya, kita kan buka aplikasinya itu dari public. Contohnya Binus ACID itu, nah ini coba kita lihat sertifikatnya. Nah ini ya hilang lagi. Nah ini isunya, ini domain yang diisunya, terus ini isunya by siapa. Nah ini dia algoritmanya akan di-read dulu ke GoDaddy lagi, balik gitu ya. Sebelum dia, kalau dia nggak bisa komunikasi sama security, atau ketika algoritmanya ada yang berubah, GoDaddy akan bilang apa? Ini bukan dari kita sertifikatnya, key-nya nggak sesuai, atau key-nya nggak cocok dengan apa yang kita berikan ke aplikasi ini. Dan kita sebagai klien, itu akan diinformasikan. Kalau kita bilang, ini ini akan jadi invalid nih, ini merah gitu biasanya, atau kuning atau warning gitu. Dan biasanya kita akan ditanya, kamu mau proceed tetap mau masuk, bener nih gitu ya. Karena SSL-nya udah nggak sesuai loh, kayak gitu ya. Nah itu, jadi dia tetap open, tapi kita supaya orang-orang yang pakai ke dia itu tetap secure juga gitu ya. Separation of privilege. Nah, jadi basically ya tadi ya di aplikasi ada role-nya juga gitu. Terus ada kayak kalau misalnya ngomong financial ada approval-nya, jangan hanya ke satu orang aja, walaupun itu direktur dia harus tetap ada approval-nya dulu, nggak langsung rilis gitu ya. List privilege. The list privilege security design principle state that each user should be able to access system with the least privilege. Jadi kita limit sebisa mungkin, nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau memang boleh baru dibuka, kalau nggak jangan. Defaultnya itu boleh dibilang
nggak ada privilege-nya. Punya user A, tapi user A ini tidak by default-nya nggak ada. Kenapa sih harus dibikin harus dibikin seminimal mungkin, karena untuk memastikan ketika dia kertas tidak menyebabkan dampak yang besar ya. Jadi meminimal lagi seriesnya tadi. Oke. List common mechanism. Following of list common mechanism security design principle, there should be minimum common function to share between the different user. Jadi this principle reduce the communication of part, therefore misalnya SSL-nya sama ya, menggunakan CDN kita taruh, jadi lebih mudah monitoringnya gitu ya. Jangan terlalu bikin yang kompleks gitu. Kita kalau ngomong aplikasi biasanya kan header-nya semua header-nya atau frame-nya semua sama ya, bedanya di body misalnya. Jadi kita mempermudah ya, tadi faktor ekonomi tadi ya. Sebenarnya ekonomi itu bukan masalah di duitnya, tapi ngomonginnya ketika ada masalah kita mau carinya cepat gitu ya. Psychologically acceptability. The security design principle say the security mechanism designed to protect the system should not interfere with the working users. Nah, ini yang paling susah kadang-kadang ya. Kita memastikan usernya easy to use, tapi kita memastikan juga dia secure. Ya. Isolation. The security design principle is considered in 3 circumstances. The first condition, the system that has critical data, process, or resources must be isolated such that there is public access. Ya, jadi tertutup ya. It can ini harusnya it can be the ways-nya nggak ada nih. Jadi dia juga harus memastikan dia isolated gitu ya, tidak open ke tidak. Jadi kalaupun kertas salah satu, misalnya kita bikin modular aplikasinya. Kalau kertas salah satu dia nggak nyebar kemana-mana, cukup di konten ke satu tempat aja gitu ya. Masih banyak nih ya. List command mechanism. Ini tadi, harusnya ini tadi yang double ya. Nah, yang terakhir encapsulation, the security design principle from isolation, which is designed on the principle object-oriented principle. Here, the process of the protect system can only access the data object of the system, and this process can only be invoked from domain or entry point. Kita bikin aplikasi, misalnya di sini ada webnya, ini server webnya nih ya, ini si web servernya. Ketika dia mau masuk ke dalam database, ya, kita memastikan yang akses ke dalam database itu cuma dari IP-nya sini gitu ya. Dia nggak boleh ada IP lain langsung ke arah si database, nggak boleh gitu ya. Nah, itu kita jaga di encapsulate secara network. Modularity, ya tadi ini saya bilang ya, dia tetap modular, protect by module, sehingga ketika dia keakses salah satu modul dia tidak kemana-mana. Layering, nah ini mirip-mirip sama modularity sebenarnya. Multiple security layer, ya. Bedanya adalah mungkin kayak tadi approval. Approval-nya nggak hanya 1, bikin 2, 3, 4 gitu, supaya ketika ada mau dana rilis, itu walaupun direktur finance yang minta, tapi ada yang approval-nya lagi loh, nggak serta-merta dia langsung bisa rilis gitu ya, karena kalau nggak bahaya gitu. List assignment. The security design principle state that the user interface of the system must not amaze that the use while accessing the secure system. Jadi ini tuh nggak ya, jangan sampai kita tuh kayak tercengang gitu. Wah, keren ya, aman nih, secure gitu. Dampaknya apa? Dampaknya kita kadang-kadang suka lupa gitu. Ingat loh, security itu nggak pernah ada yang perfect. Selalu ada vulnerability lagi yang bisa terjadi. Dan kita tuh harus cari terus. Jangan sampai cepat puas gitu loh. Oh, udah ke-protect nih, aman. Pasti enggak. Nah, kita harus terus improve gitu. Jangan terlalu amazed sama apa yang kita buat. Kita harus cek lagi. Make sure lagi, ada hal lain nggak, ada yang countermeasure yang harus kita prepare lagi nggak, kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin attack surface kategori, dia ada network attack surface, ada software attack surface, ada human attack surface. Basically ini tadi sudah beberapa jelasin ya, network attack surface itu vulnerability-nya melalui network ya, melalui WAN, melalui LAN, ya, melalui internet gitu ya. Dan kalau kita ngomong software, ini kita ngomongin dari sistem code. Nah, ini paling sering biasanya kayak contohnya upload. Awal-awal Windows Maya dibuat itu ya, LMS yang itu dibuat, dia nggak membatasi apa yang bisa diupload. Akhirnya dia bisa mengupload misalnya .exe. Oke. Waktu dia mengupload .exe atau .bat gitu ya, diupload, ini kan scripting levelnya bisa dilakukan di level server ya. Dimana ketika ini di-execute, ini bisa menghasilkan hole. Ya, makanya kalau kita ngupload, ini ngupload apa nih? Oh, nguploadnya dokumen. Ya udah kita batasin deh cuman yang doc sama misalnya .docx atau misalnya .pdf. Di luar extension ini dia tidak boleh diupload misalnya, untuk menjaga si server juga tidak
di attack melalui hole dari aplikasi. Human attack surface vulnerability created by personnel outside such as social engineering, human error, and trusted insider. Nah ini kalau ngomong trusted insider tadi ada mole ya. Terus kalau kita ngomongin social engineering tadi yang nyamar-nyamar, mahasiswa nyamar, bilang disuruh dosennya, padahal enggak ya, dia nggak bawa surat apa-apa juga, disuruh tetap aja diliatin gitu ya. Nah ini contoh jenis attack surface kategori. Nah ini kalau kita ngomongin risk-nya ya, kalau kita ngomong yang di attack dan seberapa jauh dia ya, kalau misalnya attack-nya terlalu dalam dan dia menyebabkan masalah tadi, balik lagi ke risk yang tadi ya, dia akan ngomongnya high security risk. Kalau ada hole, ada attack surface ya, kalau yang sifatnya besar dan dia deep gitu ya, deepnya itu benar-benar dalam gitu ya, itu bisa menjadi high security risk. Tapi kalau misalnya dia memang besar tapi dia nggak terlalu deep gitu ya, dia masuk ke medium security risk. Tapi kalau misalnya dia small dan dia tidak terlalu dan dia dalam tapi nggak terlalu dalam gitu ya, itu masuk ke low security risk. Ini mirip-mirip sama yang tadi yang tadi ya, pemetaannya ya sama tadi likelihood-nya sama ke dampaknya apa, impact-nya apa. Nah, ini mirip sebenarnya ya, beda jauh. Ini attack tree example ketika kita punya ada bank account compromise itu. Saya mau ingatin dulu Pak buat ngisi absen lebih dulu Pak. Takutnya ngelewatin dari 14.30 nggak bisa. Iya. Pak. Soalnya dia 4.30 nggak bisa di absen ya. Iya takutnya. Terima kasih Pak. Sip. Thank you untuk remindernya. Ini yang tadi 2 udah join ya? Kita masih 32, ada 1 nggak join ya? 1 tadi itu Pak, jadi gantian gitu. Oke. Ya. Jadi saya absenkan semua ya. Ya Pak. Total 32. Tadi sisa 1. Tadi yang 1 siapa namanya yang belum join? Yang belum join Theodora. Tapi awal-awal dia ikut ya Pak ya? Oke. Oke. Sudah saya absensikan ya yang hari ini. Oke, ini attack tree contoh, kita ngomongnya balik lagi ke ini ya, ada bank account. Kalau kita ke bank account kan ada user credential, ada misalnya kita bisa menggunakan injection command. Ini cuma contoh aja ya. Gimana kita bisa mendapatkan user credential, tadi menggunakan malicious software installation. Tadi misalnya ngomongnya kalau kita ngomongin tadi bajakan, ada keylogger, username passwordnya dapat gitu ya. Atau ya dari situ dia nanti bisa udah mulai masuk dengan malicious software, dia bisa melakukan exploit gitu ya, dengan masukkan worm atau ya tadi hidden code, keylogger itu masuknya ke worm kadang-kadang ya, ke malware atau ya tadi email, kita ngomongnya ada send email tapi yang di masking nih gitu ya, nggak sadar kita masukin username password gitu ya. Contoh hal lain apa? Adidas ulang tahun 40 tahun akan bagi-bagi sepatu, ayo daftarkan user kalian gitu ya, tanggal lahir, nama, email gitu ya, itu kan udah ngasih data ke mereka kan, secara nggak sadar kan. Kadang-kadang diminta alamat segala macam untuk nanti diundi, kita kasih ke mereka kan, kita nggak, kadang-kadang nggak alert gitu, kita kadang-kadang nggak, karena Adidasnya keren nih sepatu yang dikasihnya ini gitu ya, padahal kita nggak tahu itu asli atau enggak gitu ya. Itu hati-hati gitu ya. Oke. Computer security strategi gimana? Nah, gimana kita memasukkan security policy, security implementation, assurance, sama evaluation. Security policy kita memastikan membuat sebuah policy, formal statement or rule and practice. Contohnya apa? Contohnya kita ngomongnya, password. Password harus ada number, harus ada tanda baca gitu ya,
harus ada apalagi kapital, huruf kecil, ya, campuran. Tidak boleh hanya simple karakter. Harus campuran dari itu dan minimal 8. Kenapa sih? Karena sebuah password yang 8 ini ya, kalau kita ngomong 8 karakter ya. 8 karakter password ini untuk menggunakan server sekarang kalau si hackernya berhasil retas server yang compute power-nya cukup besar, 8 karakter ini cuma butuh 1 sampai 2 hari ya. Itu udah bisa ke retas lah gitu ya passwordnya. Makanya kenapa kadang-kadang kita harus menggunakan kebanyakan tekan kontrol. Nah, kadang-kadang kita biasanya ngomongnya password itu kalau kalian masuk ke dalam sebuah yang dipercaya biasanya kita ngomongnya minimal 16. Ya, 16 karakter biasanya. Ini at least they need 1 month until 1 year untuk meretas. Nah, biasanya kalau udah 16 karakter si hacker biasanya males karena spend too much, dia akan mencari yang lebih gampang, yang lebih profitable ya. Terus kita ngomong security implementation for complementary course ya, prevention, detection, response and recovery. Ya, kita mencari tahu kayak tadi ya countermeasure-nya, ada white hacker yang terus mencari, mendetek, kalau ada ya kita akan melakukan recovery. Dan kita ada juga assurance ya. Assurance itu encompassing both system design, system implementation assurance. Jadi artinya kita melakukan audit. Apa yang sudah kita buat di policy sama yang ini itu dilakukan nggak gitu sama usernya. Karena kadang-kadang kita sudah buat nih policy-nya, tapi di aplikasinya ternyata tidak menjaga gitu ya. Pokoknya ini karakter masuk secara password, ya kan? Ini kan akhirnya nggak dijaga policy yang dibuat kan. Akhirnya jadi hole lagi kan, jadi masalah lagi kan, kayak gitu. Ya. Terus evaluation, setiap sudah kita buat, sudah kita jalankan, nah kita evaluate lagi. Ya. Sambil memastikan, ya kan, sambil audit kita evaluate. Oke, ternyata dia dilakukan dengan baik gitu ya. Ini 4 tadi. Nah, kalau kita ngomongin standar, dia ada yang paling sering kalau udah ngomongin computer security itu biasanya si NIS ya. National Institute of Standard and Technology. Nah, biasanya gini yang paling sering dipakai kalau kita ngomongin data center, standarnya apa? Standarnya NIS. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 itu dari mana? NIS ya. Atau kita ada Internet Society, ISOC, ya. Atau kita punya International Telecommunication Union, ITU, ya. Atau kita yang paling sering juga di Indonesia ini adalah ISO, ya. Jadi kalau kita ngomongin website untuk kita bisa akses ke atau didaftarkan ke pemerintah, dia harus ISO 27001, ya. Itu ngomongnya ISO bahasa Indonesia. Tapi kalau kayak data center kok karena NIS ini adalah standar-standar gitu. Jadi untuk kita bisa ISO 27001 tuh harus ada apa aja sih? Nah, itu ada standarnya gitu ya. Untuk kita sebuah data center bisa masuk ke tier 3 itu ada apa sih? Oh, downtime-nya tidak boleh dari 1,6 jam per tahun gitu ya. Harus ada 2 UPS tambah N+1. Kalau misalnya N+1-nya apa? Kalau misalnya kita punya sumber listrik gitu ya, ada gensetnya cukup dengan 1 genset untuk menghidupkan data centernya itu, kita harus punya dua genset, baru bisa ke tier 3 misalnya. Itu standar gitu ya. Standar-standar yang sudah ada tinggal kita pakai, tinggal kita implementasi ya. Oke, ini summary-nya karena ini udah 2.30 juga which is yang summary tadi. Ada pertanyaan nggak teman-teman ya? Ada pertanyaan teman-teman? Mungkin besok kita ada review sedikit lagi ya, mungkin main Kahoot sedikit dari yang apa kita bahas hari ini. Ada teman-teman? Atau sudah pusing? Karena jam makan siang mungkin siapa tahu? Ya, udah ya, jam makan siang biasa ngantuk. Belum ada, Pak. Gak ada ya? Oke, karena ada jam 2.34 juga, dari saya sih sudah selesai teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti di slide saya akan send ke Teams juga ya, karena ada teman-teman slide-nya juga. Bisa dibaca lagi sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo di Teams bisa langsung ditanya aja ya, teman-teman ya. Oke. Kalau nggak salah kalian tuh ada apa? Assignment ya? Benar ya? Tiap minggu kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, ada. Oke, nanti assignment juga saya update ke ya biasa ke siapa? Pak Bu Fitri ya? Bu Fitri atau siapa ya yang kirim ya? Atau nanti saya tanya deh, boleh nggak di Teams aja? Di Teams saya nanti masuk assignment-nya, kalian kerjain di Teams aja, nanti tinggal upload ke Teams itu.
supaya nggak bikin terlalu banyak itu ya nanti ya. Jadi saya ngeceknya juga cepet ya, langsung dari Teams. Oke. Iya, biasanya langsung di Teams. Langsung di Teams aja ya nanti ya. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi dari saya sih udah selesai teman-teman. Kalau ada pertanyaan monggo dari chat Teams, nanti di chat aja ya, tanya di sana. Thank you teman-teman semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. kasih, Pak.